Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru chapter yang ke-221. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Namun sebelum dimulai, kami mau ingatkan dulu ya, bahwa pembahasan manga Kuci Biru saat ini sudah mentok pada chapter 221. Dan memang di Jepangnya sendiri, manga ini hanya keluar sebanyak 1 kali dalam 1 minggu, itu pun jika tidak libur. Jadi permintaan teman-teman yang ingin kami upload manga Kuci Biru setiap hari tanpa berhenti, sepertinya mustahil untuk dilaksanakan. Mengingat tidak mungkin kami harus mengarang cerita sendiri dan mendahului cerita aslinya yang ada di Jepang sana. Oleh karena itu, jika sampai sini sudah dapat dipahami dan juga dimaklumi, maka mari kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan utamanya. Manga Kuci Biru chapter yang ke-221 berjudul Desain. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka maksud dari judul tersebut adalah mengenai sebuah taktik yang nantinya akan digunakan oleh tim Uber ketika pertandingan kembali dilanjutkan. Nah, pada halaman yang pertama, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai sebuah monolog singkat yang dilakukan oleh Hyorio. Di mana pada momen tersebut, Hiyori yang nampak sangat bersemangat setelah melihat penampilan yang luar biasa hebat dari Isagi Oichi, akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Isagi, tolong bawalah aku ke dalam permainanmu. Atau tolong panggil aku untuk bisa bermain bersamamu. Karena hanya dirimu sajalah satu-satunya orang yang mampu membantuku untuk bisa mengeluarkan semua potensiku. Lalu pada halaman yang kedua, kini kita pun juga diperlihatkan mengenai perubahan formasi terbaru yang dilakukan oleh kedua kubu. Di mana pada tim Bayern Munchen, mereka pun seketika langsung berubah formasinya dari yang awalnya 4-1-3-2, sekarang malah berubah menjadi 4-4-2. Mengingat pada kick-off yang keempat ini, Noah pun akhirnya masuk untuk menggantikan Kurona Reze yang saat itu sedang mengalami cedera kaki sebelah kanan. Hal yang sama pun dilakukan juga oleh tim Uber. Di mana pada momen ini, mereka pun juga melakukan perubahan formasi dari yang awalnya 5-3-2, sekarang malah berubah menjadi 4-5-2. Nah, menariknya di dalam formasi baru ini, ternyata 2 orang bek tengah mereka kini dipasang menjadi striker. Mereka adalah Nico Eki dan juga Don Lorenzo. Sedangkan Marco Snuffy dan juga King Baro akhirnya ditarik mundur ke belakang untuk bermain sebagai gelandang sayap. Yang artinya dengan formasi baru ini, maka Snuffy pun sekarang langsung memainkan sebuah sepak bola total football dengan jumlah total pemain penyerang sebanyak 7 orang. Di mana ke-7 orang inilah yang nantinya akan berada pada area pertahanan lawan dengan hanya menyisakan 3 orang bek tengah saja yang bertugas untuk menjaga lini pertahanan dari tim Uber. Singkat cerita, setelah peluit tanda dimulainya kick-off babak yang keempat sudah dibunyikan, maka pada satu momen yang sama ini, Snuffy pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Nico Eki. Lalu di saat yang bersamaan, Nico pun kembali menyambung umpan tersebut, serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengoper bola itu lagi menuju kepada Lorenzo. Melihat semua hal itu di depan matanya, Isagi pun seketika langsung mengaktifkan kekuatan metavisionnya lagi, dengan tujuan untuk membaca kemana ke arah bola dan di manakah dia harus memotongnya. Tapi nampaknya hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena faktanya, kecepatan passing dari Trisula tim Uber tersebut, yaitu Snuffy, Nico, dan juga Lorenzo, sangatlah di luar nalar. Mengingat mereka pun dengan cepat mampu melewati banyak sekali pemain dari tim Bayern Munchen di dalam proses serangan super hebat ini. Bahkan saking brutal dan juga barbarnya gaya serangan mereka, Snuffy pun sampai memberikan julukan kepada pola serangan ini dengan nama formasi berserker. Tapi meskipun begitu, Isagi pun sama sekali tidak mau menyerah. Hingga setelah beberapa saat berlalu, dia pun akhirnya mampu menemukan sebuah celah. Serta tanpa keraguan, Isagi pun langsung berlari menuju ke arah Snuffy berada dengan niat untuk langsung merebut bola tersebut dan menggagalkan pola serangan cepat dari tim Uber. Namun sayangnya, kali ini Isagi lah yang harus kecewa. Karena meskipun di momen ini, Isagi berhasil memotong jalur umpan dari Nico kepada Snuffy, tapi kenyataannya Snuffy pun mampu merebut bola itu lagi dari Isagi dengan menggunakan teknik body charge-nya. Tentu saja semua hal tersebut seketika membuat Isagi kebingungan. Mengingat dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa gerakannya ketika di dalam mode Metavision ternyata berhasil dibaca dengan sempurna oleh Marcus Snuffy. Nah, menyaksikan Isagi yang sedang kesulitan karena harus berjuang sendirian, maka pada panel ini, Noah pun dengan cepat langsung turun ke area pertahanan
Dan dia pun segera berlari menuju ke arah Marco Snuffy dengan niat untuk langsung membantu Isagi dan kembali merebut bola itu dari kaki Snuffy. Tapi lagi-lagi, semua upaya yang dilakukan oleh Noah tersebut sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena di momen itu, ternyata Snuffy pun juga ikut mengaktifkan kekuatan Metavision-nya juga untuk membaca kemana Noah akan bergerak. Hingga pada kesempatan ini, Snuffy pun langsung menipu Noah dengan menggunakan teknik gocekan berputarnya. Tidak hanya sampai di situ, karena di saat yang bersamaan ini, dia pun langsung menendang bola itu lagi menuju ke area kotak penalti tanpa ada satupun pemain dari tim Bayern Munchen yang mampu menyadarinya. Nah, menariknya, walaupun pada awalnya tidak ada satupun orang yang berada di area itu, namun setelah pandangan dari semua orang saat itu sudah lengah, maka pada panel berikutnya, tiba-tiba saja dari arah belakang mereka muncullah seorang predator kita, yang ternyata sejak tadi terus menunggu sebuah celah, di mana ketika tatapan semua pemain bertahan sedang terfokus kepada Marco Snuffy, maka King Baru pun segera mencoba untuk berlari menuju ke area yang kosong tadi untuk menyambut umpan liar dari Marco Snuffy tersebut. Tentu saja semua gerakan itu merupakan sebuah ancaman besar bagi tim Bayern Munchen. Mengingat pada momen ini, Baru pun sudah mampu berdiri dengan bebas tanpa ada satupun pemain lawan yang menjaganya. Serta jarak antara dirinya dan juga gawang sangatlah dekat sekali. Yang artinya, peluang Baru untuk bisa mencetak gol saat ini terbuka sangat lebar. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun langsung melancarkan sebuah tendangan macannya menuju ke sudut kanan atas dari gawang Gagamaru menggunakan kekuatan penuhnya. Beruntungnya di tengah ketegangan ini, muncullah dua orang calon raja terkuat yang ada di dalam tim Bayern Munchen. Siapa lagi kalau bukan Isagi Oichi dan juga Michael Kaiser. Di mana di antara pemain lain termasuk Noah, hanya mereka berdua sajalah yang mampu membaca dengan sempurna semua rencana tipuan yang dilakukan oleh Snuffy dan juga King Baru. Sampai pada panel ini, Isagi dan juga Kaiser pun akhirnya berhasil menggagalkan sebuah tembakan langsung dari Baru tersebut dengan menggunakan teknik double sliding tackle-nya. Tapi meskipun begitu, ternyata semua ancaman dan juga teror yang diberikan oleh tim Uber tidaklah berakhir sampai di sini. Mengingat pada momen yang sama ini, Snuffy pun tiba-tiba saja langsung berlari menuju ke arah mereka bertiga, dan di saat yang bersamaan, dia pun kembali berhasil mengamankan bola liar dari hasil tendangan Baru tersebut sambil berkata seperti ini kepada semua orang. Haha, menarik sekali. Tapi sayangnya, aku juga sudah bisa memprediksi bahwa tendangan Baru akan diblokir. Jadi jika desain atau pola serangan pertama ini gagal, maka sekarang mari kita lanjutkan dengan menggunakan pola serangan yang kedua. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua potongan bocoran cerita singkat dari manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang ke-222. Di mana secara garis besar kita pun akhirnya bisa melihat bahwa di dalam lapangan ini, Snuffy lah satu-satunya orang yang mampu menguasai kemampuan Metavision paling sempurna jika dibandingkan dengan Isagi Oichi ataupun Michael Kaiser. Tentu saja bagi kalian yang ingin tahu mengenai semua alur cerita lengkapnya, maka nantikan terus ya update versi legalnya ketika manga ini sudah terbit pada hari Rabu depan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.